ini adalah bagian keduanya. Ayo kita lihat. Nah, jadi di sini kemarin kita sudah belajar model Lanchester. Di sini kita akan belajar mengenai model Lanchester dengan adanya penambahan reinforcement ya. Nah, yang pertama ini adalah modifikasi dari model dasar Lanchester. Kemudian kita tambahkan satu parameter, yaitu parameter reinforcement ya. Nah, penambahan ini adalah rata-rata unit baru yang masuk ke dalam pertempuran per satuan waktu. Jadi kalau kita punya pasukan B ya, pasukan biru, kemarin dia berkurang jumlahnya karena diserang oleh merah, tapi kita ada yang masuk nih pasukannya ya, misalkan sebesar F ya untuk biru. Jadi ini ada yang masuk, F-nya ini sudah merupakan bilangan bulat misalkan gitu ya. Nah, sedangkan untuk pasukan R kemarin dia berkurang ini karena diserang oleh pasukan biru ya. Dan ada yang masuk di sini sebesar W. Jadi di sini sifatnya karena masuk dia menambah ya, dan ini mengurangi. Nah, secara matematis formulanya bisa dituliskan seperti ini, berarti pasukan B pada waktu T itu sama dengan pasukan pada waktu sebelumnya dikurangi tadi ya, berapa banyak R yang masuk atau yang menyerang ke B tersebut, kemudian ditambah dengan F. Sedangkan untuk yang R, ini adalah R pada saat T, adalah R di waktu sebelumnya dikurangi banyaknya pasukan B yang menyerang ditambah dengan W. Nah, pada contoh 1, ini misalkan kita awalnya punya 75 B ya, kemudian yang merahnya 100. Dengan kemarin parameter tempur ya, untuk B ini 0,3 ya, kemudian parameter tempur untuk R 0,2. Nah, maka kalau misalkan kita menambah 3 unit reinforcement untuk biru, berarti ini F ya, dan 2 untuk merah W gitu ya. Maka secara diagram ini bisa dituliskan sebagai berikut ya. Jadi ini 0,375 ini maaf 0,3 kali 100 ya. Bentar. Ini kebalik 0, ini harusnya 0,2 kali 100 ya, karena diserang oleh merah. Dan ini adalah 0,3 kali 75 ya. Nah, jadi tinggal memindahkan saja ini ke formula matematis. Nah, titik equilibrium yang kita punya karena kita merubah setiap BT dan B T-1 dengan B bintang, maka yang ini B bintang sama dengan B bintang min RK bintang dan F bintang ya. Ini berlaku juga untuk R ya, untuk R bintang. Jadi R bintang merubah RT dengan RT-1. Ya, maka kita akan punya bahwa nanti R bintangnya kalau kita dia secara aljabar ya, dioperasikan, R bintangnya sama dengan F per R dan B bintangnya sama dengan W per B. Nah, contohnya, misalkan untuk yang soal tadi ya, kita akan punya B bintangnya di 6, 2/3 dan R bintangnya di 15 ya. Nah, jadi di sini kita nanti bisa ngambil sebarang nilai awal, kemudian kita akan simulasikan dengan Excel ya.
Nah, di sini akan kelihatan bahwa modelnya dia akan tidak stabil. Nah, artinya kalau tidak stabil, nanti ada satu titik, misalkan ya ini ya, 6, misalkan, oke, di sini misalkan T, di sini B, R, ya, atau boleh yang RB dulu. Saya satu-satu aja dulu B. Ya. Nah, karena misalkan tadi dia stabil di 62/3, taruh misalkan di sini ya, 62/3, harusnya dia di sini. Tapi kalau misalkan kita punya sebarang nilai awal di sini misalkan ya, dia bukannya bukannya mendekat, tapi malah menjauh misalkan ya. Gitu. Ya, sama dengan yang R juga ya. Jadi kalau misalkan di sini kita punya R, ya, saya ganti misalkan ininya dengan R-nya di 15, ini juga sama, ya, menjauh karena dia tidak stabil. Nah, yang kedua itu ada model Hughes-Salvo. Ya, ini overview-nya diinisiasi oleh Wayne P. Hughes Jr. pada tahun 1995. Dia menulis buku yang berjudul Fleet Tactics, Theory and Practice. Ya, ada 4 parameter yang digunakan dalam model salvo ini. Yang pertama jumlah kekuatan, tentu saja ya, force. Jadi yang kemarin ada parameter tempur itu masuknya ke force. Kemudian ada daya tembak yang kita sebut dengan firepower. Dan yang ketiga pertahanan, ada defensive power. Dan yang keempat adalah daya tahan dari pasukan itu sendiri atau staying power ya. Nah, kemarin force itu menggambarkan kayak unit pasukan gitu ya yang dia punya. Kemudian kalau daya tembak berarti banyaknya tembakan yang diluncurkan. Ini asumsinya setiap tembakan yang diluncurkan dia tepat mengenai sasaran ya. Nah, defensive power ini mendeskripsikan seberapa banyak kapal musuh yang dapat diluncurkan, yang dapat dihancurkan ya. Jadi tadi karena kita punya firepower yang asumsinya setiap tembakan itu kena sasaran, artinya nanti kalau misalkan dia bertempur dalam kapal gitu ya, pasti akan ada kapal yang berhasil dihancurkan ya. Nah, staying power ini jumlah kapal nanti yang bertahan. Ya, untuk atribut atau kita sebut sebagai parameter, maka untuk yang blue ini dia tentukan ya, supaya tidak pusing mencari lagi notasi. Yang blue untuk offensive firepower-nya atau tembakannya B, defensifnya C, staying power-nya D. Sedangkan untuk yang R tadi offensive-nya R, defensifnya S, dan staying power-nya U. Ya. Nah, secara matematis ini tadi pasukan B ini berarti kan bergantung pada pasukan yang sebelumnya ya. Nah, ini dikurangi dengan R kali RT1 berarti ada yang menyerang ya. Ada pasukan R yang menembak ya. Kemudian ditambah dengan defensif ya. Defensif atau pertahanan dia. Jadi yang ini tanda minusnya dia masuk ya ke R, tapi yang ini plus. Ke sini dia jadi plus. Ya, karena minus. Nah, dikurangi dengan dibagi dengan staying power. Ya. Jadi yang ini untuk B dan yang untuk R tinggal disesuaikan aja ya. Nah, ini untuk kekuatan untuk R ya, sisanya berapa. Nah, ada aturan dalam Hughes-Salvo model. Yang pertama, kondisinya kalau misalkan kita bertarung di kapal ini pasti kalau ada yang kalah, hasilnya pasti non negatif. Benar nggak? Jadi nggak boleh kita hasilnya nanti pasukan biru jadi -2, enggak. Ya, tapi itu 0 saja sudah menyatakan kekalahan. Karena kalau 0 berarti pasukannya habis semua. Maka
yang ini kita batasi nih. Misalkan ya untuk yang biru saja ya. Untuk yang biru ini saya batasi ya, atau kita batasi dia minimal 0 ya, dan maksimal ini adalah BT-1. Setuju ya? Jadi ini kan BT-1 tuh kayak nilai awalnya gitu ya, awal sebelum bertempur jumlahnya berapa. Terus kalau misalkan udah ada pertempuran pasti dia diantaranya gitu, atau berkurang ya. Sehingga waktu bertempur pasti jumlahnya antara 0 sampai antara yang sebelum bertempur ini. Ya. Nah, sedangkan untuk yang R ya, untuk yang R ya maksimalnya ini RT-1, dia sebelum bertempur jumlahnya berapa, segitu ya. Nah, minimalnya 0 dan ketika berperang pasti jumlahnya di antara ini. Paham ya? Jadi ini kekuatan bisa kita nyatakan sebagai kekuatan R ya, ini kekuatan biru ya. Nah, ada var yang bisa kita nyatakan di sini ya. Jadi var-nya itu dari yang basic model Lancaster. Kita modifikasi saja karena tadi kita punya untuk delta blue ini kita ngambil dari yang sini ya. Nah, maka kita langsung saja berarti perubahan di biru ini ada karena ini. Dengan B-nya kita ambil dari B0 kan ya. Gitu. Nah, ini kalau kita pindahkan per D-nya ke bawah jadinya ini per DB0. Ya, sedangkan untuk yang R, ini yang R kita sesuaikan aja. Yang R berarti yang ini tuh ngambilnya yang sebelah sini. Ya, nah cuman yang ini U-nya kita langsung ke bawahin sehingga seperti ini ya. Nah, kemarin di var ini saya sarankan untuk tidak dibalik-balik ya posisinya. Jadi untuk yang Hughes Salvo juga sama ya. Jadi kita pakai dulu aja yang ini delta B per B, baru dibagi dengan delta R per R. Ya, karena nanti ada hubungan dengan kondisi yang dihasilkan ya dari var ini. Jadi saran saya sih jangan dibalik. Ya, ini kita operasikan aja secara aljabar ya. Dia misalkan asalnya pembagian karena dia pecahan menjadi perkalian. Ya, sehingga nah var-nya kita punya segini. Nah, ini berhubungan dengan ini. Kalau misalkan dibalik nanti akan memusingkan. Ya, jadi kalau var-nya kurang dari 1, birunya menang. Kalau var-nya lebih dari 1, merahnya menang. Kalau sama dengan 1, sama-sama kuat. Oke. Pada contoh 3, kita akan menunjukkan bahwa misalkan nih, asumsinya biru dan merah ini sama-sama kuat. Ya. Nah, tapi sama-sama kuatnya itu, kalau yang merah, dia harus 2 kali dalam semua kekuatan. Ya, dalam semua pertahanan. Tapi untuk yang biru dia cuman 2 kali di jumlah pasukan. Cukup 2 kali di jumlah pasukan. Jadi kayak tembakan, kemudian pertahanan itu nggak perlu 2 kali. Atau staying power. Kalau ini di semua. Di semua parameter ya. Di semua parameter. Oke, kita lihat nih. Oke, kita punya var. Kalau sama-sama kuat, berarti var-nya di sini sama dengan 0. Ya, berarti kita bisa pindah ruas ya. Oke, karena dia sama-sama kuat. Kok 0? Maaf, tadi var-nya 1. Oke, ini var-nya 1. 1, berarti dia bisa pindah ruas ya, salah satunya. Nah, kan berarti yang persamaan ini tuh menunjukkan sama-sama kuat. Sekarang kita lihat nih, kalau kondisi
R-nya 2 kali lipat dalam semua parameter. Berarti dalam U, dalam R, dalam C itu dalam U dan R ya, yang punyanya R itu harus 2 kali. Sehingga kita nyatakan 2U kemudian 2R gitu. Sedangkan kekuatan tempur B tadi yang 2 kalinya apa? Atau 2S ini ya. Oke, yang punya R siapa aja? U, R sama S. Oke, dia 2 kali ya. Nah, sedangkan untuk B ya, yang 2 kali itu hanya jumlah unitnya aja. Sehingga yang tadi kan kekuatan R-nya asalnya 2UR kali 2RR kurangi CB ya. Jadinya karena tadi B-nya ini 2 kali, berarti 2B di sini. 2B yang ininya tetap ya, 2UR, 2RR min C 2B. Nah, berarti di sini kan ada faktor 2 semuanya ya, atau bahkan kalau kita kalikan ini jadi 4 ya faktornya. Jadi kita keluarkan 4 dikali UR kali RR dikurangi CB. Ya. Jadi ini kita keluarkan faktor 2-nya dari yang kurung yang di sini. Ini ada faktor 2 kan, terus yang 2 kali 2, 4 ke sini. Nah, sekarang kekuatan tempur B, ya, kita kalikan 2, ya, B-nya. Jadi sini 2B, ini juga 2B, udah ya. Nah, sehingga untuk kekuatan B, dia ini juga bisa kita keluarkan ya. Nah, yang ini jadinya 4 DB BB SR. Ya, lalu kita lihat ke sini. Ya, yang di sini itu sama dengan yang ini. Betul ya? Sedangkan yang ini sama dengan yang ini. Ya. Nah, padahal tadi kalau R mah semua dia dikalikan 2 ya, U, R, sama S. Tapi kalau yang B mah cukup mengalikan si B-nya 2 kali. Ya, nah ini sama-sama kuat, berapa kali kuatnya? Jadi 4 kali sama-sama kuat. Ya. Nah, contohnya ini diberikan parameter untuk biru dan merah. Kemudian kita hitung nih, berapa sih kekuatan dari keduanya. Ya, kita pakai var untuk atau untuk biru dulu ya kekuatannya. DB0 berarti 2 dikali ini BB0. BB0-nya kita punya 24 dikali 2 gitu ya. Kemudian yang ininya SR-nya kita tinggal pindahkan aja lah dari sini ya. S-nya 1, kemudian R0-nya 4. Ya. Nah, untuk merah ini kita tinggal substitusi saja angkanya. Nah, hasilnya ternyata kekuatan R sebesar 16 dan kekuatan biru 176. Berarti dia nggak sama-sama kuat, tapi gimana kesimpulannya? Biru ini 11 kali lebih kuat. Ya. 11 kali lebih kuat daripada R. Ya, ini B 11 kali lebih kuat daripada R. Gitu ya, atau boleh dibalik kesimpulannya R 11 kali lebih kecil gitu pasukannya ya daripada B. Titik equilibrium yang kita punya ini tadi sama ya caranya mensubstitusikan setiap BT dan BT-1 dengan B bintang atau untuk R juga sama. Nah, berarti kita nanti peroleh seperti ini ya. Nah, ini masing-masing pasukan masih bergantung ke pasukan yang lain. Jadi, yang B bintang masih bergantung ke R bintang, begitupun dengan R bintang masih bergantung ke B bintang. Sehingga yang kita lakukan adalah kita nyatakan aja salah satunya. Misalkan di sini saya nyatakan jadi
R ya, untuk persamaan 1 R bintang. Berarti R bintangnya kita akan punya C per R kali B. Sedangkan R bintang yang di persamaan kedua, R bintang sama dengan B per S kali B, maaf ini B bintang ya. Nah, sehingga karena ini sama-sama R, maka ini sama dengan kan. Sehingga gini ya. Nah, kalau misalkan B bintangnya sama dengan 0, maka R bintangnya juga sama dengan 0. Ya, berarti satu-satunya titik equilibrium untuk yang ini sama dengan 0,0. Sama ya dengan yang sebelum-sebelumnya ya, yang di basic Lanchester. Nah, jadi kalau misalkan kita punya B0, tadi pasti dapatnya R bintangnya juga sama dengan 0. Tapi kalau kita B bintangnya tidak sama dengan 0, berarti yang ini tinggal kita biarkan seperti ini. Tapi sebetulnya ini B bintangnya bisa kita hilangkan ya di kedua ruas ya, karena sama atau dibagi dengan B bintang. Maka nanti sisanya tinggal ini. Ya. Nah, artinya apa? Artinya ketika kita punya B bintang yang tidak sama dengan 0, ini berlaku dan kita akan punya titik equilibrium di mana saja ya, yang sesuai dengan ini. Ya. Oke, dan ini hasilnya pasti tidak akan sama dengan 0. Ya, tadi kan B bintangnya tidak sama dengan 0, berarti R bintangnya juga tidak akan sama dengan 0. Ya, nah ini bisa berbeda, CRBS ini bisa berbeda ya, tapi secara perbandingan ini harus sama. Misalkan nih C-nya 2, misalkan R-nya 3. Nah, ini kan nggak usah ruas kanannya nggak usah plug 2/3 gitu, tapi bisa aja ini B-nya misalkan 6, yang S-nya 9. Ya, jadi perbandingannya intinya harus memenuhi ini. Ya, meskipun di sini angkanya berbeda semua. Oke. Nah, ini jadi ambang batas pada Hughes salvo. Tadi kita udah dapat sebetulnya ini dari model yang awal. Ya, nah ini dia nggak boleh negatif kan ya. Nah, tapi gini, kalau tadi masih pakai sama dengan, kalau yang ini itu tidak sama dengan. Kenapa? Kalau yang pertama gini logikanya ya, kalau kita sama dengan 0, berarti kan pasukannya habis semua ya, dan kita tidak mau itu sampai terjadi gitu. Minimal ada yang tersisa lah ya, pasukan pada B atau R. Dan yang kedua, ini kenapa juga tidak dimaksimalkan, karena kalau misalkan bertarung itu sangat kecil kemungkinannya kalau pasukannya tetap gitu. Jadi nggak ada yang kalah gitu ya, tidak berkurang satu pun, itu sangat tidak mungkin. Ya, sehingga ini tanda sama dengan kita hilangkan menjadi kurang dari saja. Ya, nah untuk yang ini semua ruas ya, semua ruas ini dikali dengan D. Berarti kan D yang di sini hilang, tapi di sini nambah ya. Ini nambah, di sini tetap 0. Jadi ada D kali BT min 1. Ya. Nah, kemudian yang ini ditambah ya semua ruas CBT min 1. Ya. Nah, artinya di sini karena dia sudah ada BT min 1, berarti dia ditambah dengan C. Betul ya? Ini kalau kita kalau kita buka si kurungnya, ini kan ada C BT min 1 ya, ditambah D BT min 1, betul ya? T min 1 gitu ya. Nah, untuk yang di sini tadi karena dia 0, berarti ditambahkan C B T min 1. Ya, ini C gitu, jadinya ini. Lalu setelah itu ke semua ruas kita bagi dengan R.
Ya, berarti yang dibagi itu si ininya aja, si parameternya saja. Nah, sehingga ini adalah ambang batas untuk kekuatan R. Ya, ini saya kurang kasih keterangan, ini hanya untuk R. Sedangkan ini, yang paling bawah dengan cara yang sama. Jadi yang sama tuh ini kita tinggal ambil saja punya punyanya B gitu ya. Nanti kan kalau di sini kalau yang ambil dari B, ujung-ujungnya seperti ini untuk B. Dia awalnya dari yang gini, 0 kurang dari B, BT-1 ya, dikurangi tadi apa? Kan. Nah, ini ya, dikurangi SRU ya. Oke, dikurangi dengan sebentar. R iya B1 ini dikurangi dengan S tadi ya. S B T-1 per U gitu. Lalu kurang dari R T-1 ya. Oke, jadi itu ambang batas untuk kedua pasukan. Nah, di sini ada latihan, silahkan bisa dikerjakan ya. Oke, semoga membantu penjelasannya. Saya akhiri saja. Kalau masih ada pertanyaan, nanti bisa diskusi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.